Ya, halo teman-teman. Di sini kami sedang mempelajari tentang mata kuliah ekonomi manajerial. Di kelompok kami ingin mempresentasikan nih tentang optimasi kendala. Dengan saya sendiri Muhammad Supermana. Baik, presentasi akan dimulai oleh teman saya, Ismaya. Pengertian optimasi kendala. Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal, atau optimasi juga bisa disebut nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Optimasi merupakan masalah yang berhubungan dengan keputusan terbaik, maksimum, dan minimum, dan cara penentuan solusi yang memuaskan. Optimasi terkendala yaitu maksimimasi atau minimasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala, sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk pencapaian optimasi tanpa terkendala. Optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan substitusi atau dengan metode pengali Lagrange. Yang A, optimasi terkendala dengan substitusi. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan mula-mula dengan memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan, dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan untuk memaksimumkan atau diminimumkan. Prosedur ini mengubah masalah optimasi terkendala menjadi masalah optimasi tanpa kendala. Yang B, ada optimasi terkendala dengan metode pengali Lagrange. Metode ini digunakan apabila dengan mempergunakan satu variabel keputusan sebagai fungsi eksplisit variabel yang lain. Teknik substitusi untuk memecahkan masalah optimasi terkendala dapat menyulitkan, sehingga dapat mempergunakan metode pengali Lagrange. Tahap pertama adalah metode ini membentuk fungsi Lagrange yang ditunjukkan oleh fungsi tujuan awal yang berusaha dimaksimumkan atau diminimumkan oleh perusahaan. Yang kedua ada analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output, yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya yang merupakan perhatian utama kita. Optimasi dengan analisis marginal, sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep terpenting pada ekonomi manajerial secara umum. Dan dalam analisa optimasi khususnya menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Juliana Dharmasari Putri. Selanjutnya, ada macam-macam penyelesaian optimasi. Macam-macam penyelesaian analitis persoalan optimasi antara lain: yang pertama, optimasi tanpa kendala, memiliki bentuk umum min f dalam kurung x. F dalam kurung x adalah fungsi skalar yang didefinisikan pada ruang vektor x Rn. Penyelesaiannya dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Bila x adalah titik minimum, maka f dalam kurung x sama dengan 0. Bila h dalam kurung x adalah positif definitif, maka x yang memenuhi syarat f dalam kurung x sama dengan 0, maka titik minimum. Yang kedua,
Optimasi dengan kendala persamaan. Optimasi dengan kendala secara biaya tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Masalah optimasi terkendala ini bisa dipecahkan dalam berbagai cara lain. Yang pertama, substitusi. Cara ini dapat digunakan apabila persamaan kendala tidak terlalu rumit, di mana kita bisa memecahkan persamaan kendala tersebut untuk salah satu dari variabel pengambil dan keputusan terlebih dahulu. Kemudian menstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan, baik itu untuk memaksimumkan maupun meminimumkan. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan dua pabriknya yang bekerja dengan fungsi biaya total TC sebagai berikut. TC sama dengan 3x kuadrat ditambah Y 6Y kuadrat dikurang XY, di mana Y merupakan output dari pabrik berusaha menentukan kombinasi biaya terendah antara X dan tunduk kepada kendala bahwa total harus 20 unit. Jawabannya, tujuan minimumkan TC sama dengan 3x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurang xy dengan kendala x tambah y sama dengan 20. Selesaikan kendala x, lalu substitusikan nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan, maka x sama dengan 20 dikurang y. TC sama dengan 3 dalam kurung 20 dikurang y pangkat 2 ditambah 6y dikurang dalam kurung 20 dikurang y tutup kurung y sama dengan 3 buka kurung 400 dikurang 40y dikurang y kuadrat tutup kurung ditambah 6y kuadrat dikurang 20y dikurang y kuadrat sama dengan 1200 dikurang 120y ditambah 3y kuadrat tambah 6y kuadrat dikurang 20y tambah y kuadrat sama dengan 1200 dikurang 140y tambah 10y kuadrat. Kemudian cari turunan pertama dari fungsi tx, lalu samakan turunan tersebut untuk mendapatkan nilai y dtc atau dy sama dengan min 140 ditambah 20y sama dengan 0. 20y sama dengan 140. Sesuatu pengujian terhadap tanda dari turunan kedua yang ditafsir pada titik tersebut akan membuktikan bahwa titik minimum ditentukan dtc atau dy kuadrat sama dengan plus 20. Kemudian turunan kedua adalah positif, maka y itu dicari. Pastilah merupakan titik minimum. Masukkan nilai y ke dalam persamaan kendala untuk mengetahui kuantitas optimum yang diproduksi oleh pabrik X. X tambah 7 sama dengan 20. X sama dengan 13. Kemudian masukkan nilai X ke dalam persamaan TC untuk mendapatkan nilai biaya terendah dalam menghasilkan 20 unit produk. Ke persamaan tersebut adalah TC sama dengan 3 dalam kurung 3 kuadrat ditambah 6 buka kurung 7 tutup kurung 2 dikurang dalam kurung 13 kali 7 sama dengan 710. Nah, ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka pengganda Lagrange. Teknik Lagrange digunakan untuk memecahkan masalah-masalah optimasi terkendala dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Fungsi ini dibuat untuk memastikan 1. Bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka fungsi tujuan akan maksimum atau minimum.
Yang kedua, bahwa semua persyaratan kendala terpenuhi. Dengan menggunakan contoh persoalan pada cara substitusi sebelumnya, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 0 sama dengan 20 dikurangi X dikurangi Y. Kemudian kalikan kendala di atas sebuah faktor yang tidak diketahui, V, dan menambahkan hasil tersebut pada fungsi tujuan sehingga menghasilkan persamaan Lagrange. Yang selanjutnya, optimasi dengan kendala persamaan. Memiliki bentuk umum min F dalam kurung X. Subject to H1 dalam kurung X sama dengan 0. I sama dengan 1, sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, C. Optimasi dengan kendala pertidaksamaan. Memiliki bentuk umum min F dalam kurung X. Subject to G1 dalam kurung X sama dengan 0. I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 4. Menggambarkan hubungan ekonomi. Untuk menggambarkan hubungan ekonomi dapat disajikan dalam bentuk persamaan tabel atau grafik. Jika bentuk hubungan ekonomi tersebut sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup. Untuk menggambarkan hubungan tersebut harus menggunakan persamaan matematis juga sangat berguna dalam menentukan solusi optimal dari suatu masalah. Sebagai contoh, misalnya hubungan antara hasil penjualan atau total revenue TR dengan jumlah output dalam kurung Q yang dijual dapat disajikan dalam bentuk persamaan atau fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 100 Q dikurang 10 Q pangkat 2. Dengan mensubstitusikan berbagai nilai hipotesis dari jumlah output Q, barang yang dijual ke persamaan 1 di atas akan diperoleh schedule atau daftar hasil penjualan total revenue yang diterima oleh perusahaan sebagai berikut. Tabel 1. Schedule penerimaan total perusahaan. Jika Q sama dengan 0, maka 100 dalam kurung 0 dikurangi 10 dalam kurung 0 pangkat 2. Maka hasil penerimaan total atau TR sama dengan 0. Jika Q-nya sama dengan 1, maka 100 dalam kurung 1 dikurang 10 dalam kurung 1 pangkat 2, maka hasil penerimaan total atau TR sama dengan 90. Jika Q 2, maka 100 dalam kurung 2 dikurangi 10 dalam kurung 2 pangkat 2, maka hasil penerimaan total atau TR sama dengan 160. Jika Q 3, maka 100 dalam kurung 3 dikurang 10 dalam kurung 3 pangkat 2, maka penerimaan total sama dengan 210. Jika Q 4, maka 100 dalam kurung 4 dikurang 10 dalam kurung 4 pangkat 2, maka penerimaan total atau TR sama dengan 240. Ya, di sini ada hubungan total, rata-rata, dan marginal konsep. Hubungan antara ukuran total dan marginal adalah penting dalam analisis optimasi. Hubungan ini pada dasarnya sama, baik itu menyangkut tentang penerimaan, produk biaya maupun laba. Dalam menganalisis bagaimana cara suatu perusahaan memaksimalkan keuntungannya, kita di sini perlu mempelajari hubungan antara total, biaya rata-rata, dan biaya marginal bersama-sama dengan konsep penerimaan atau revenue. Biaya total rata-rata, marginal biaya total atau total cost TC, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi sejumlah output. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terdiri dari biaya tetap total, total fixed cost TFC, dan biaya variabel total atau total variable cost TVC, di mana TFC sendiri yaitu biaya produksi yang jumlah tetap atau tidak berubah berapapun output yang diproduksi, sedangkan TVC tersebut yaitu biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai mengikuti perubahan jumlah output. Di sini ada biaya rata-rata.
atau average cost. Biaya rata-rata yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output atau Q. Dan di sini ada average cost AC sama dengan TC TQ. Sebagaimana biaya total, maka biaya rata-rata juga dapat dibedakan nih menjadi biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Average fixed cost atau AFC yaitu biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya, atau AFC sama dengan TFC atau Q. Average variable cost atau AVC yaitu biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya. AVC sama dengan TFC per Q, karena TC sama dengan TFC ditambah TVC, maka AC sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal atau marginal cost. Marginal cost atau MC adalah tambahan biaya keluarkan oleh perusahaan akibat adanya tambahan output yang diproduksinya sebanyak 1 unit. MC sama dengan TC per Q. Selanjutnya, di sini ada nih tabel biaya total rata-rata marginal suatu perusahaan. Bisa dilihat di sini ada kolom kuantitas atau Q. Di sampingnya ada biaya total atau TC. Di sampingnya lagi ada biaya rata-rata atau AC. Di sampingnya ada lagi ada biaya marginal atau MC. Di sini kita lihat nih kuantitasnya 0 dan biaya totalnya 20 US dollar, dan biaya rata-ratanya nggak ada dan biaya marginalnya juga kosong. Dan di kuantitas 1 biaya total 140, biaya rata-rata 140 US dollar, dan biaya marginalnya 120 US dollar. Dan di kuantitas 2 biaya totalnya 160, biaya rata-ratanya 80, biaya marginalnya 20. Kuantitas 3 biaya totalnya 180, biaya rata-ratanya 60, biaya marginalnya 20. Di kuantitas 4 biaya totalnya 240, biaya rata-ratanya 60, biaya marginalnya 20. Di kuantitas 4 biaya totalnya 240, di biaya rata-ratanya 60, biaya marginalnya 60. Di kuantitas 5 biaya totalnya 280, biaya rata-ratanya 96, dan biaya marginalnya 240. Nah, di slide selanjutnya di sini ada fungsi dan diferensiasi. Fungsi itu sendiri yaitu suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan satu dan atau beberapa variabel yang lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Namun demikian, sebuah fungsi tidak harus mengandung konstanta. Jadi mungkin sekali mengandung konstanta dan mungkin juga tidak. Tetapi keadaan ini sama sekali tidaklah mengurangi arti dari sebuah fungsi. Variabel pembentukan sebuah fungsi dapat dibedakan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel pembentukan sebuah fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas atau dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Notasi sebuah fungsi secara umum dinyatakan sebagai Y sama dengan F per X. Contoh konkretnya yaitu yang pertama fungsi linear dan univariate, yaitu Y sama dengan 5 plus 0,7x, atau dapat pula dinyatakan f x sama dengan 5 plus 0,7x. Yang kedua, fungsi nonlinear dan univariate, Y sama dengan 8 dikurang 4x plus x, atau fx sama dengan 8 kurang 4x per 8 kurang 4x plus x.
Ya, cukup sekian materi tentang optimasi kendala yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada persalahan kata ataupun tulisan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi tersebut, bisa di komentar di kolom bawah ini. Pasti nanti akan dijawab oleh kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.